Senyori senyores, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Yes, kali ini gua akan membahas Toyota CHR. Kenapa Toyota CHR? Karena mobil ini satu jarang di pasaran, kedua mobil ini di underestimate karena harganya yang terlalu mahal, tapi dia bentuknya masih begini-begini aja, hatchback. Di sini gue punya satu tantangan, bagaimana caranya bikin CHR ini terlihat bener-bener the real CHR, karena memang waktu masuk ke Indonesia nih velgnya gue kurang suka. Jadi dia velgnya cuma ring 17, modelnya B aja. Nanti di flashback ya, di day one waktu gue sama Henry waktu pertama kali dapat Toyota CHR ini. Dan ini adalah final ketika gue dapat CHR ini. Mengapa CHR ini mahal? Mahal tuh dalam artian worth it gak sih sebenarnya harga segini waktu pada barunya itu beli mobil ini? Karena kan mobil ini ya dibilang mewah juga enggak, tapi dibilang mobil murah juga enggak. Jadi Toyota punya alasan tersendiri mengapa CHR ini mempunyai harga yang sangat mahal. Salah satu fitur yang bisa gue bacain itu salah satunya BSA alias Blind Spot Assist. Kiri kanan itu menurut gue sangat perfect buat di Toyota. Terus dia punya dashboard tuh soft touch yang artinya dashboard itu bagus. Jadi partikel-partikel dan bahan-bahan dashboard itu menurut gue keren banget. Nah tadi gue udah konsultasi sama Henry, gue mau modif nih mobil yang proper, yang bagus. Bagaimana caranya? Karena yang gue suka itu modifikasi itu bukan sesuai selera kita juga, tapi kita harus punya tolak ukur lah. Kira-kira mobil ini bagusnya diapain, mobil ini bagusnya di gimana-gimanain. Oke, mari kita panggil masternya. Ayo. Nah ini spekan nih John. Celana pendek. Burungnya pendek apa panjang? Panjang. Wih, jelasin boy, kita mau ngapain aja boy? Mau ganti pelek apalagi Ada ya? opening dulu, ngapa langsung mau ganti pelek. Kenapa lu mau modif nih mobil? Berhubung kita jarang lihat CHR yang modifnya proper, jadi kita rencana mau bikin satu. Jadi memang banyak yang dimodifnya tuh nggak karuan gitu lah ya? ya. Bukan ngomong nggak karuan, selera orang nggak boleh dikatain Iya. loh bro. Maksudnya itu Jadi gimana ya? gimana sih caranya biar tetap nyaman, Hmm. di mata enak, dinaikin juga enak ya? Hmm. Karena belum tentu ketika lo pasangin body kit, karena gini, ini kan pasti plastik ya nih. Iya. Kita kasih add-on ketika kita bosen, rusak gak John? Rusak. Rusak ya. Jadi Soalnya bentuknya juga gimana ya? udah sporty begini ya. Iya. Kalau diganti, banyak kan makin aneh ya. Ya selera lah bro, nggak bisa ngomong. Jadi memang gua sama Henry ini suka adu argumen. Apa nih yang bagus nih? Apa nih yang bagus nih? Kemarin kita ngobrolin mobil sampai jam 4 pagi, lo tau nggak? Karena susah nyari ET yang pas buat ini ya. Lumayan. ET-nya dalam ya? ET-nya dalam, ET-nya 45 kayak Mercy yang baru tuh. Suaranya kencangan, Kedengeran kan? nggak kedengeran. Dengeran. Jadi ET Mercy baru tuh segitu ya, 40-an ya John? Iya, 45 lah. Nah per lu rencana mau pakai apa Job? Sob? Pakai HNR. Hah? HNR. Hel. HNR. ANR. Coba dikasih lihat dong mana. Nah, memang kalau paling bagus tuh nggak pakai per potong ya. Maksudnya ya terkadang kita juga beli per potong sih. Kita nggak munafik ya. Munafik. Cuman memang Tapi kalau misalnya susah ya, kalau misalnya kayak mobil-mobil tua gitu kan fittingnya mau pendek harus pas ban gitu ya. Kalau per sportif gini kan dia paling masih ada sisa sejari dua jari. Jadi susah. kenapa lu nggak beli coilover langsung kan? Mahal tuh. Kalau gue sih mungkin lebih nyaman kali ya pakai per gini. Nah, ini HNR 100% made in mana John? Jermani. Jermani ya. Jadi memang lebih empuk ya. Ini di endorse ya. Ya, enggak gila lo. Gua ke bengkel mana juga bayar, John. Jadi ini kita cuma ganti springnya doang, shocknya pakai tetap yang standar. Emang nggak diganti ya shocknya? Iya. Masih mumpuni lah. Jadi ya iyalah bro, 11.000 bro. Jadi memang tujuannya kita modif tuh biar lebih manis Ya. dan nggak pasaran. Memang walaupun mobilnya juga nggak pasaran ya nih. Ya. Dan kita maksudnya ganti per aftermarket kayak begini, maksudnya biar kalau misalnya ada yang nggak suka pendek, kita bisa standarin mobilnya. Jadi barang-barang standarnya masih disimpan semua. Dan besok kita masangnya juga di bengkel resmi ya nih. Iya. Nah, gila kalau masang begini di bengkel resmi John. Kapan lagi John? Kita punya temen, kita minta tolong buat pasangin. Nah, peleknya kasih lihat kan. Rencana lu pakai pelek apa nih An? Ini kan judulnya mobilnya Toyota CHR. Nah, Kira-kira pakai pelek apa John? jadi berhubung namanya CHR, kita kasih peleknya CHR juga.
Apa tuh bro? Nah, BBS. BBS CHR apa CTW nih? Hah? CTW apa BBS asli nih? Asli Jo. Widih, siap. Boleh kasih tahu gak ke teman-teman kenapa dinamain CHR bukan CH biasa? Tahu gue ini dia punya ininya lebih banyak ya? Kalau CHR ya? Sama lebih tipis ini ya. Yang CHR. Oh, Tahu gue ya. bukannya kalau CH biasa itu nggak ada bibir ya? Ah, Nggak ada bibir. Bener, memang banyak banget. Nggak ada bibir. Bibir itu beda lagi. Jadi sebenarnya kemarin kita lagi mikir-mikir apa nih yang lucu ya. Kayaknya kalau misalnya CHR ketemu sama CHR lucu juga. Jadi kita pilih pelek ini. Dapat dari teman kita juga ya, si Iya. Diwan ya. Nyarinya yang susah ET-nya sih. Banyakan ET-nya 30, 20. Iya. Tapi Jadi- juga nih pelek jualnya gampang-gampang susah ya nih. Karena ET dalam, tapi mungkin buat Mercy dia senang pakai ini ya. Iya. C-class sih masuk nih. Nah, iya, tapi memang yang menjadi kesulitan lagi, mobil ini gini, repotnya gini. Lu milih ET harus ET dalam. Milih ban lu nggak bisa sembarangan juga ya nih. Lu salah ukuran ban juga jadi kelar, bubar bos. Iya. Kalau dipakein ban narik juga jelek jadi jatuhnya. Jadi kita emang pilihnya nggak terlalu tipis tapi ngotak. Jadi dia masih enak dilihat lah. Jadi memang ke satu Ya. biar lebih nyaman sama juga di mata enak ya bro. Di mata enak. Iya. Kemarin lu udah nyobain ini sehari. Fitur apa yang menurut lu canggih di mobil ini? Fitur. Kalau gue sih ya, kalau mobil CHR ini menurut gue lebih enak driving impressionnya sih. Maksudnya feel lu bawa mobilnya itu lebih enak gitu mobilnya. Maksudnya lu nggak kayak bawa mobil sekelasnya dia lah. Ini dia build materialnya benar-benar bagus banget mobilnya. Jadi gua berasanya kayak bawa Harrier tapi size mini gitu loh. Bukan kayak Toyota biasa. Kalau menurut lo apa John yang ini? Yang Kuncinya di mana? ini. Nih, menurut gue yang keren nih ya. Ah. Kita mulai dari sini nih. Ini lumayan keren nih. HRV aja nggak ada di sini. Tuh ya. Bisa nutup sendiri. Iya. Hah? Itu juga mobilan bisa, John. Tuh. Ada lampunya, Sob. Ada lampunya, John. Jadi dia ada ini ya. Ada welcome light, terus dia ada blind spot assist, terus nyetirnya memang beda sih ya, Sob ya. Iya. Maksudnya Toyota memang bikin mobil nggak pernah salah ya. Iya. Mesinnya 1000 Iya. berapa ya? Lupa gua. Ya terutama mobil ini CBU sih ya. Jadi mungkin build quality-nya memang masih bagus gitu loh. Masih Jepang. Kalau misalnya banyakan mobil udah di Thailand apa segala macem pasti grade-nya Iya. menurun nih. Iya, jadi oke. Hari ini di day one udahan dulu lah. Kita juga udah capek, EN juga udah capek. Oke. Ya, Bro. Ya, oke. Senyoresnya besok dilanjut lagi. Di besok berarti kalau di video 1 hour later. Bukan ya, Om? 1 day later. Apa gimana, Om? Ya tau lah udah capek. Ya udah. Bye. Eventually. Gua awalnya ragu, gua pengen ngambil pelek ini. Kenapa? Karena bagus gak ya kira-kira pakai pelek BBS ya? Bagus nggak ya? Apakah mendingan gua pakai Folk Race? Apakah mendingan gua pakai NK? Ternyata nggak. Ternyata karena gini, gua baru sadar juga ketika gua baru dapat nih velg Toyota CHR pakai BBS CHR. Mantep gak John? Nah ya, lihat nih dari sini kelihatan nih Om. Agak jauh sedikit Om. Nah BBS CHR dimasukin ke CHR ini pas. Tapi kenapa dia lebih pendek sedikit, tapi dia nggak terlalu pendek? Karena gue pakainya per HNR. HNR itu termasuk salah satu per aftermarket yang memang disesuaikan sama kenyamanan. Jadi nggak dibikin terlalu pendek,
tapi dibikin performanya enak, bantingan juga masih enak, bukan nggak enak. Kenapa gue nggak pakai coilover? Karena kalau coilover yang pasti lebih keras, yang kedua lebih mahal, jatuhnya kan ini mobilnya jadi mahal bro, ya nggak? Nah BBS ini asli, lebarnya 8,5 rata, final offsetnya dia 48, jadi cukup bagus nih kalau lihat dari sini, sangat bagus sekali. Gua paduin pakai ban Hankook S1 Evo. Kenapa gua pakai Hankook? Dia punya pattern bannya lucu. Jadi kalau kelihatan dari belakang nih, dua baris itu dia miring-miring, dua barisnya rata. Nah, John, lihat John. Ukuran bannya gua ratain 245/40 ring 19 karena pelek ini 8,5 rata. Bagaimana caranya gua harus cari ban yang fitmentnya itu ngotak. Gua nggak mau narik karena ada gap di sini, bannya harus kotak. Jadi harus pas. Nah, menurut gua sangat pas sekali. Ketika udah jadi begini nih, gua baru lihat, this is the real CHR bro. Nah, yang kayak gue bilang sebelumnya, mobil ini ada blind spot assist, ada welcome light Toyota CHR, terus dalamnya gue suka banget. Yuk naik yuk. Nah ya, dia MID tengahnya sudah warna. Dan tadi gue baru tahu juga dari komentar di IG itu ada yang ngomong pentil dari aslinya velg harus balik ke sini. Karena itu ada sensor tekanan angin. Ketika pelek ini bannya itu kempes, dia akan tahu dan dia akan kasih warning di sini. Kemarin juga ada warning sedikit, jadi lo harus reset dulu. Tipnya juga berbeda daripada yang lainnya, juga dia udah ada Miracast. Jadi Miracast itu kita bisa mirroring dari handphone kita ke sini. Lo nonton bokep di sini, keluarnya bokep di sini. Lo mau nonton kartun di sini, keluarnya kartun di sini. Jadi oke. Dan dia punya panel nih, black pianonya cakep sekali. Terus kedua dia udah soft touch. Jadi menurut gue enak banget. Beberapa Toyota yang lain nggak soft touch gini. Ini menurut gue sangat bagus. Terus interiornya full hitam. Nggak semua Toyota bikin full hitam gini. Ini ciamik sih menurut gue. Jadi cukup baik. Dia punya ini udah electric parking brake. Tuh, dengeran suaranya. Nah terus ininya modelnya silver gini, cakep lah. Gue bilang ini mobil nggak salah lah Toyota bikin. Toyota memang bikin mobil nggak pernah salah. Dan menurut gue ini mobil pantas banget dulu barunya harganya mahal. Karena memang fitur-fitur di dalamnya itu, kalau lo head to head sama Fortuner gini, orang akan berpikir gini ketika lo beli mobil ini udah all auto. Jadi gini, why not gue beli Fortuner ketika gue bisa dapat mobil 3 baris kebanding 2 baris? Itu yang salah sebenarnya. Nah, lo beli mobil itu lo harus tahu dulu fungsinya bro. Jadi gini, ketika lo pingin beli Fortuner tapi pada kenyataannya keluarga lo di rumah cuma 3 orang, buat apa? Bener gak? Mendingan lo beli Toyota CHR, lebih simple lah lo pakainya ya. Memang lebih gampang. Nah terus dia mesinnya juga mesin Toyota Altis. Kita lihat mesinnya 1.8. Dia 1800 cc. Nah nih Dual VVTi, dia mesinnya generasi Altis tahun 2018 sama. Dia udah TNGA kalau nggak salah ya. EN yang lebih tahu deh, ntar tanya EN. Full consumption dia 1:11 itu roughly dalam kota. Mungkin kalau luar kota lo bawa Jakarta Malang bisa 1:14 kali. Mungkin gue belum pastiin ya. Tiba-tiba jodohnya mobil ini gue bawa ke Malang, why not? Nah dasarnya memang Toyota sih harusnya heavy duty lah dia. Apalagi dia kan keluar di dealer resmi, jadi nggak begitu sulit nyari spare part mesin karena mesinnya juga sama kayak Altis. Nah tampang depan ini sangar banget boy kalau gue bilang. Lo bisa punya hatchback di mana orang itu nggak punya banyak hatchback yang seperti ini. Jadi yang gue bilang modelnya memang aneh di bagian sininya nih. Hatchback sekarang tuh memang modelnya buka pintunya di sini. Nah biar garis bodinya ini dapat cakep gitu kan. Jadi memang
buka pintunya di sini nih. Kekurangannya, lu ketika duduk di belakang nih John, nih, ya lu susah ngeliat sini nih, ya. Kelebihannya, lu mau mojok nggak kelihatan John. Lihat apa lu? Nggak kelihatan ya nggak? Ya lihat gini ya kan, nggak kelihatan bro. Lu mau ngapain? Nggak ada yang tahu bro, ya nggak? Ya gitu aja sih bro, maksud gua as simple as that. Ketika lu bisa ganti velg yang sesuai dengan mobil ini akan terlihat lebih ganteng 30%. Itu menurut prinsip gua, karena gua selalu mau ganti velg, mau ganti modif apapun, tidak mau menghilangkan estetika, fungsional. Jangan sampai modif itu lu biaya mahal tapi yang ada lu naik gini, nggak enak. Itu gua dulu waktu kuliah bro, ya gak? Potong, pelok, ganti kaleng, apa ya? Namanya masa muda, kita belajar dari hal yang dulu pernah kita lakuin. Jangan sampai kita lakuin juga udah gede bro, bener gak om? Iya. Masa lu jadi anak mau kecebur got terus, bener gak? Iya. Ya sebenarnya sah-sah aja sih om, itu selera orang. Cuman kalau menurut gua lu itu suka yang simple, then let's do it the simple way. Jangan pakai ribet. Jadi lu jangan sampai lu modif itu nyusahin lu. Bener, menurut mata lu enak, tapi belum tentu menurut fungsional itu nggak bagus gitu loh. Nah, kalau lu udah punya Toyota CHR segini mulus, jangan lupa disarung pakai plastik John. Bener gak? Iya. Iya, ketika anak lu udah 2 juga lu kan pakai sarung biar nggak jadi anak 3. Bener gak om? Bentar ya, gua ambil sarungnya. Nah, ini sarung plastiknya dipasangin. Kalau kemarin lu nonton vlog Grand Max, bu gurunya ini. Tuh bu gurunya ya. Kalau kalian chat di Tokopedia ini Avi namanya ya, cuman dia pakai helm. Kenapa ya? Mungkin belum keramas kali. Tolong pasangin ya. Oke. Yuk. Ini sarungnya ukuran apa, Vi? M ya? Iya. Wih, muat kagak lu, coy? Mari kita coba ya. Marki Cok. Oke. Muat loh, Vi. Muat gak? Muat ya. Nah, ini kalau kalian beli sarung M, itu berarti bisa buat sampai CHR nih, pas ya. Pas ya, Vi ya. Mbak Rivi, dapat gratisnya apa aja? Kasih lihat dong. Cie, tumben nggak pakai masker. Ini kalau free bisa pilih, kalau nggak keripik, hand sanitizer, atau sambal roa nih, ya. Sambal roanya ini bisa dipakai buat kalian goreng nasi goreng, ya kan? Atau goreng temen lo yang suka makan temen bisa, John. Biar temen lo makin pedes, ya. Keripiknya juga enak buat lo makan garing-garing. Kalau temen lo jayusnya kurang garing, lo kasih keripik biar tambah garing. Ini bisa buat bersihin tangan. Sekalian lo semprotin temen-temen lo yang racun bro, jadi mati dia. Tuh ya, bisa buat tangan. Kalau temen lo jahat, lo giniin aja, trot. Pergi lo, oke? Ya, siap. Nah, kita sudah di dalam kabin Toyota CHR. Nah, yang gue suka dari kabin ini, dari luar terlihat sempit, dari dalam sebenarnya dia lega. And then I like biasanya ini wood panel, tapi dia bikin ini black piano. Menurut gue sangat keren. Dipegangnya setirnya bener-bener rigid, dan ini kulitnya ini gue yakin Napa. Different dari beberapa Toyota varian yang lain. Ini Napa ini biasanya standarisasi untuk Velfire, Alphard itu biasanya pakai Napa. Nah, terus MID yang di sini tadi yang kemarin gue jelasin itu, jadi lo bisa lihat semua kondisi mobil lo dari mulai tekanan angin, full consumption sampai vehicle setting lo kayak gimana. Menurut gue sangat baik, ya. Satu lagi yang Toyota nggak pernah salah bikin mobil itu adalah AC-nya selalu dingin dan selalu tidak rewel. Ada AC di sini. Dia biasanya ada blind spot assist nih, cuman karena nggak ada mobil nggak kelihatan di situ ya. Terus dia ada pattern di sini nih, patternnya lucu nih. Adanya di kiri dan di kanan nih, ada beberapa 1, 2, 3, 4 kali 2, jadi ada 8 trapesi. Apa sih ini namanya? Wajik ya? Iya, wajik lah gitu. Jadi aneh tapi nyata, tapi menurut gua keren juga sih ada gitu aneh ya. Tarikannya ya, kita coba ya.
responsif sih dia karena dia 1.8 cc-nya 1800 cc. Mesinnya mesin Altis sama. Nah, lu bayangin Altis aja sedan segede gitu pakai 1800 cc. Sedangkan ini CHR nggak ada pantat belakang dengan 1800 cc. Larinya udah pasti ajib, bro. Udah ada cruise control juga. Nah, ciri khas mobil itu down spec apa enggak kelihatannya dari sini nih. Nah, power window-nya all auto, which mean memudahkan lo. Sebenarnya ini hal simple, tapi ketika ada all auto tuh paling enak. Kenapa? Ketika lo lagi hujan, lo lagi tiba-tiba buka kaca, lo buru-buru tinggal ceklek 4 kali, ya kan? Gampang, bro. Jadi kalau lo lagi berbuat yang tidak itu ceklek 4 kali basah, kalau ini ceklek 4 kali malah kering, bro. Bukan basah, bro, ya. Ingat itu, bro. Beda, bro, ya. Nah, itu kelihatan tuh, Om. Kalau misalkan ada mobil ini, sorry di sini. Ini ada mobil di samping kita nih. Tunggu ya. Tuh, dia kuningnya nyala tuh. Ya kan? Nah, itu blind spot assist namanya. Jadi blind spot assist itu ketika lu tidak terlihat di kamera, itu akan nyala. Jadi itu fitur simple, tapi buat cewek-cewek yang bawa atau misalkan orang itu nggak ngeh, kadang-kadang kalau di tol itu 3 jalur, lu mau pindah jalur tuh kadang-kadang ada yang nggak kena ini, dia blind spot gitu namanya. Jadi kebaca di sini tuh. Nah, tuh blind spot assist ya. Nah, kita udah nyampe di tempat kopi teman gua, namanya Cofix. Kita mau nyantai-nyantai dulu di sini. Gua lapar, bos. Bikin vlog sekalian makan di sini. Salah satu tempat hangout di Puri Kencana, Jakarta Barat nih. Lumayan enak. Dia ada nasi ulam, ada nasi lemak. Masuk aja yuk, langsung yuk. Lapar, Om. Brother. Apa kabar, bro? Lama nggak ketemu nih. Gimana? Silakan, bro. Coffee shop pandemi gini ada efek gak? Aman lah, bro. Aman lah ya, yang penting Dulu awal-awal oke. awal-awal ya? Tapi lama-lama oke lah. Awal-awal, dulu oke, awal-awal oke. Maksud lu apa nih, bro? Nggak, maksudnya Dulu ya emang sempat turun. Transisi lah. Karena emang orang kan emang nggak mau keluar juga kan. Iya. Ya terus sekarang udah mulai normal lagi. Tapi akhirnya lu antisipasi gimana kemarin? GoFood apa gimana? GoFood gue lagi urusin sih. Oh, masih- belum ini ya. Tapi Karena memang kan gue juga masih baru. Memang kan? lu sebenarnya dulu awalnya tujuannya buat nongkrong sih ya. Jadi Iya. nggak Karena kan gue demen nongkrong dari dulu. anak nongkrong, bos. Jomblo apa udah taken sekarang? Taken, bro. Mantap, boleh masuk ke John? Silakan, John. Nih, hidupnya keren nih. Lo kalau nongkrong di Puri, sinilah, udah mantap lah.
Apa yang membuat lu pengen buka coffee shop? Lu kan dari dulu kan tiba-tiba banget out of nowhere lu tiba-tiba, punya coffee shop. Ya gue sih dari dulu kan gue udah nongkrong aja bro. Jadi yang penting lu bisa kerja sambil nongkrong gitu. Iya, terus yang diet kan belakangan ini kan gue makin lama suka ngopi kan. Terus ya udahlah gue suka ngopi, gue suka nongkrong, gue bikin aja. Tapi memang sekarang ini maksud gue gini, banyak tempat nongkrong itu yang nggak mementingkan kopinya. Lu paham gak lu maksud gue? Jadi kan kalau lu kan memang lu ngebrew sendiri dong, maksudnya lu bikin pakai mesin yang masih kan ya. Kalau sekarang lu tau lah, kopinya ngambil dari kulkas, colok, ya kan. Jadi memang lu masih pertahanin itu untuk biar orang tuh nongkrong tuh tetap bisa menikmati kopi yang bagus. Menurut gua kalau itu beda marketnya bro. Ada market yang kayak gitu, tapi kalau kita kan specialty, jadi made by order. Made by order. Kopi lo pakai apa biasa beansnya? Fully Arabica. Fully Arabica semua ya. Jadi memang maunya Arabica aja ya? Iya. Nah, karena ini- emang specialty lebih ke arah Arabica sih dibanding Rose. Ini nyarinya sih gampang ya sebetulnya ya. Iya. Kalau Puri Kencana sebelum Puri buka ya. Siap. Nongkrong sini ya. Terus, nah, gue juga demen kalau nongkrong sini nih ada makanan nasinya juga di sini ya. Iya, cuman kita lagi sold. Tuh kan parah, dia nggak mau, takut gua nggak mau bayar kalau di sini ya. Jadi dia bilangnya sold, parah loh ya. Besok gua traktir ya. Iya, siap. Ya, jadi yang mau nongkrong di sini. Nanti kita kirimin deh kalau Hah? misalnya. Takut ya om. Ya bro, sukses terus ya. Siap. Iya. Jadi kesimpulannya Toyota CHR ini sebenarnya kenapa bisa mahal karena komponen-komponen di dalamnya nggak ada yang dikurangin ya ini. Apa ya, nggak di down spec lah ya istilahnya ya. Jadi memang masuk sini memang bener-bener lengkap, makanya mobil ini mahal. Terus yang kayak kita selalu bilang modif itu nggak harus mahal, tapi yang penting proper ya. Yogi. Ape, oi aja lo. Ape, nggak sih John? Yang penting enak dilihat mata ya. Iya, offset itu penting sekali ya. Jadi kalau offset lo ke pelek terlalu keluar jelek, pelek terlalu masuk juga jelek. Jadi memang harus diperhatikan offset. Lalu pemilihan barang juga penting ya. Pemilihan barang, pemilihan ban juga. Kayak lo, ini offset berapa nih John? Kalau pemilihan jodoh juga Sama ya? sama. Nggak kayak tempat kita lah ya. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah ya. Gonta ganti mulu tuh ya, bingung ya. Kenapa gitu? Gonta ganti nggak apa-apa. Namanya bertualang gitu. Iya. Oh iya. Iya. Jangan diikutin ya kalau Henry ya. Jangan sekali-sekali ya. Karena memang dia ini jiwanya petualang, ya kan? Nah, Explore. cikar bakar putar kiri putar kanan bro. Waduh gawat bro ya. Jadi apapun pilihan mobil kalian, yang penting kalian kenali dulu speknya, kenali dulu kerusakannya kira-kira apa. Tak kenal maka tak sayang. Seperti juga Henry nggak disayang, besok juga udah nggak kenal. Kurang lebih begitu ya Hen? Enggak sih. Oh iya, denial bro. Ya, jadi ya begitulah namanya kan hidup begitu ya. Jadi lo apa nih, tak kenal maka tak sayang, apa baru Ya. kenal udah sayang, apa udah sayang belum kenal? Ya semua harus kenal. Kenal dulu. Harus kenal. Harus kenal. Kalau nggak kenal. Oke, asik. oke. Gua breakdown. Lo ngegodain dulu, kenalan, baru sayang, atau lo kayak orang jatuh cinta Kalau pada nggak sayang dulu. Oh. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama lah ya, bukan jatuh cinta pada malam pertama ya, bukan ya, beda ya. Gila, jatuh cinta pada pandangan pertama, gitu ya. Oke teman-teman, bye bye, gue udah mau pulang, capek ya, bye bye.